Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi laboratorium biologi di SMA Negeri 1 Singaraja. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Leksa Santi Prisedia dengan NIM 2513041030. Kemudian teman saya Putu Jesiana Putri dengan NIM 2513041072. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Nini Ferdinand Akila dengan NIM 2513041070. Oke, baik. Saya mewakili kelompok kami akan menjelaskan mengenai alasan mengapa kita memilih SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, alasan mengapa kita memilih SMA Negeri 1 Singaraja karena yang pertama, SMA Negeri 1 Singaraja adalah salah satu SMA yang paling dekat dengan lokasi kita bertiga. Dan kemudian kami juga mempunyai alumni dari SMA Negeri 1 Singaraja, yaitu Leksa. Jadi di mana dengan adanya Leksa sebagai alumni dari SMA Negeri 1 Singaraja itu dapat mempermudah jalannya prosedur kita untuk dapat melakukan observasi di SMA Negeri 1 Singaraja. Tuh. Nah, kemudian alasan kami melakukan observasi laboratorium di SMA Negeri Singaraja itu adalah seperti yang kita ketahui bahwasannya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup setiap insan manusia, di mana pendidikan itu tidak hanya membuat insan manusia menjadi manusia yang cerdas, namun pendidikan juga dapat menjadikan manusia menjadi manusia yang berkarakter, memiliki keterampilan, dan pastinya dapat menghadapi perkembangan zaman. Kemudian proses pendidikan yang baik itu tidak hanya berfokus pada materi saja, namun kita juga perlu keterampilan, yaitu praktikum. Salah satunya adalah praktikum. Nah, seperti yang kita ketahui, praktikum itu memerlukan sebuah ruang untuk melakukan praktikum tersebut, yaitu laboratorium. Kemudian juga melalui kegiatan laboratorium, praktikum di laboratorium, siswa dapat belajar secara langsung atau bereksperimen. Jadi para siswa dan siswi itu tidak hanya mendapatkan materi saja dari gurunya ataupun dari yang mereka baca, tapi siswa dan siswi dapat praktek secara langsung. Jadi seperti ini nih gitu. Jadi tahu secara realitanya seperti ini gitu, prosedurnya seperti ini. Kemudian namun sayangnya seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak semua sekolah memiliki laboratorium yang baik. Banyak sekali faktor yang membuat sekolah-sekolah tersebut memiliki laboratorium yang kurang baik. Yang pertama karena keterbatasan fasilitas, kemudian pemeliharaan alat yang kurang memadai, atau serta pemanfaatan laboratorium sendiri itu kurang baik itu dari segi gurunya maupun dari siswa-siswinya sendiri. Kemudian alasan kami memilih SMA Negeri 1 Singaraja juga karena SMA Negeri 1 Singaraja merupakan salah satu SMA terbaik di Bali, khususnya di Buleleng Singaraja, di mana teman-teman bisa lihat sendiri di laman web LTMPT bahwasanya SMA Negeri 1 Singaraja itu termasuk dalam salah satu dari 1000 sekolah terbaik di Indonesia gitu. Dan SMA Negeri 1 Singaraja itu saya baca juga di website merupakan sekolah RSBI ya, sekolah termasuk bersetara atau pengajarannya itu disamakan dengan internasional gitu. Oke, aja. Selanjutnya ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sistem administrasi, struktur organisasi, serta bentuk kerjasama antar pihak. Kemudian rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana kondisi sarana, prasarana, serta desain tata ruang laboratorium di SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosedur penggunaan pemeliharaan alat dan bahan, serta penerapan KIA. Kemudian yang keempat, ada bagaimana pelaksanaan kegiatan praktikum, penjadwalan, serta kendala dalam laboratorium atau praktikum tersebut.
Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke tujuan kegiatan observasi. Nah, kita mulai dari tadi rumusan masalahnya. Jadi kita mendapatkan tujuan yang pertama untuk mengetahui dan memahami apa saja administrasi di sana, struktur organisasinya, serta kerjasamanya antar laboratorium di sana. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi prasarana di laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja, khususnya laboratorium biologi. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis bagaimana prosedur penggunaan, pemeliharaan, dan penerapan prinsip K3. Dan yang terakhir yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kegiatan, praktikum, sistem penjadwalan, serta apa saja sih kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan laboratorium di SMA Negeri 1 Singaraja. Adapun manfaat yang manfaat dari kegiatan kami yang pertama untuk sekolah yaitu memberikan gambaran faktual mengenai kondisi dari laboratoriumnya serta bagaimana sih pemanfaatan laboratorium di sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Singaraja. Yang kedua untuk siswa. Jadi untuk siswa itu untuk menumbuhkan bagaimana kesadaran siswa untuk merasakan pentingnya suatu praktikum sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk guru, yaitu sebagai bahan evaluasi dan memperbaiki dan mengembangkan metode pembelajaran berbasis laboratorium. Nah, yang keempat yaitu untuk pemerintah. Nah, untuk pemerintah sendiri sebagai sumber data pendukung yang relevan untuk merancang kebijakan maupun program peningkatan mutu, sarana prasarana, dan kualitas di bagian tingkat sekolah menengah atas. Dan terakhir untuk peneliti lainnya yang melakukan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan laboratorium di sekolah menengah atas, khususnya yang ada di Buleleng, Bali. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian metode penelitian yang kita gunakan pada saat observasi maupun wawancara di laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja. Yang pertama, kita lihat dari metode penelitian untuk lokasi dan waktu penelitian. Nah, untuk penelitian ini dilaksanakan di laboratorium biologi khususnya di SMA Negeri 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali di hari Senin tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian bagian jenis dan pendekatan dari penelitian yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dimana ini bisa mendeskripsikan kondisi tata ruang dari laboratorium maupun pemanfaatan dan juga kendala-kendala ataupun praktikum yang dilakukan di SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, kemudian di sini juga kita memanfaatkan data kuantitatif sederhana seperti contohnya itu dalam mengukur panjang, lebar maupun tinggi dari meja praktikum untuk siswa maupun untuk guru, kemudian dari tinggi kursi di laboratorium, kemudian dari segi denah ataupun berapa sih besar ruangan praktikum, persiapan, dan juga penyimpanan di laboratorium biologi SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian di sini kami menggunakan sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan juga sekunder. Nah, untuk sumber data primer sendiri itu kita peroleh dari observasi di lapangan secara langsung dan juga wawancara dengan laboran biologi SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian untuk sumber data sekunder sendiri, ini data yang kita peroleh itu dari dokumen administrasi laboratorium seperti buku inventaris, terus seperti form peminjaman alat dan bahan, dan juga jadwal penggunaan laboratorium maupun struktur kepengurusan di laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, selain itu kami juga melakukan dokumentasi berupa foto dan juga video mengenai kondisi ruangan dan peralatan yang ada di lab biologi. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini kita menggunakan 3 teknik, yaitu dari yang pertama observasi. Kami mengobservasi menggunakan tabel observasi yang dimana itu dilakukan secara langsung oleh kita bertiga. Itu mengobservasi tata ruang di laboratorium, kemudian alat-alat apa saja yang ada, dan juga apakah ada prosedur keselamatan
kerja dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan wawancara dengan laboran biologi di SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengumpulkan data itu dengan melalui dokumentasi tentunya. Oke. Nah, lanjut. Kami juga menggunakan instrumen penelitian seperti tabel observasi dan juga daftar pertanyaan saat kami melakukan observasi di SMA Negeri 1 Singaraja. Ini juga mempermudah kita untuk melakukan observasi sehingga hasil-hasil observasinya itu bisa terstruktur, dan juga ketika kita melakukan wawancara itu juga lebih sopan ketika kita adanya daftar pertanyaan dibandingkan dengan kita menggunakan handphone. Nah, kemudian untuk narasumber sendiri, itu narasumbernya itu merupakan laboran biologi di SMA Negeri 1 Singaraja bernama Ibu Putu Anjarina SSI. Kemudian beliau juga sudah bertugas selama kurang lebih 2 tahun di SMA Negeri 1 Singaraja. Oke, lanjut. Kita membahas mengenai tata ruang dan desain di Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Singaraja yang akan dijelaskan oleh Jessia. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita bisa lihat ada denah dari Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tangga. Jadi kita dari sini naik ke tangga. Kemudian kita di sini ada 2 pintu, teman-teman. Ini pintu pertama dan ini pintu kedua. Nah, jadi ketika kita masuk, kita bisa melihat di sini ada totalnya ada 12 meja panjang untuk siswa dan 1 meja panjang juga untuk guru. Kemudian untuk lihat kursinya juga di setiap 1 meja panjang terdapat 3 kursi. Dan juga kita bisa lihat di sini ada ruang kerja laboran, yang juga di sini ada 2 pintu. Kemudian di sini juga ada ruang kerja untuk laborannya juga. Ya, ada 2 ya. Dan di sini juga ada 2 pintu. Jadi sesuai dengan kualifikasi laboratorium yang baik. Oh ya, di sini juga bisa dilihat di sini ada ruang penyimpanan juga. Nah, kita akan mulai dengan tata letak ruang. Nah, teman-teman, jadi di Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Singaraja memiliki ruang praktikum, ruang persiapan, dan ruang penyimpanan yang sudah terpisah dengan luasnya yaitu 6x7, yang menurut saya itu merupakan lab biologi yang cukup besar sehingga dia bisa menampung banyak siswa di dalamnya. Selain itu juga di dalam laboratorium ini juga tadi kita lihat ada 2 pintu keluarnya. Lanjut ke ventilasi. Nah, teman-teman, ketika kami memasuki lab biologi ini, kami merasa sangat-sangat cerah di sana. Jadi tanpa adanya lampu pun kami merasa kayak, wah ini cerah banget ini. Jadi kita nggak perlu ada cahaya tambahan gitu, dan kami merasa pencahayaannya sangat-sangat bagus. Dan di sini juga ada total 25 jendela di sisi kanan dan kirinya, dan juga ada 4 jendela di dalam ruang penyimpanan dan persiapan. Kemudian juga di sana sirkulasi udaranya ataupun arah anginnya itu juga lancar karena ada ventilasi di setiap atas dari jendelanya itu. Dan walaupun begitu juga tetap di sana juga tetap ada yang namanya kipas angin sebanyak 3 buah. Selain itu, kita bisa lihat di sini ada pencahayaan. Ya, di sini ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi pencahayaan di sini sangat-sangat terang tanpa lampu, dan dia juga memiliki 8 lampu tub. Dan semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian di sumber airnya, di sumber air ini dia terdapat total ada 5 wastafel, dan 3-nya itu berfungsi dengan baik, dan 2-nya itu yang wastafelnya ada peringatan bocor. Nah, di wastafelnya ini juga saya juga lihat di setiap wastafelnya ada sabun, ada tempat untuk cucinya, dan itu juga ada juga ada juga peringatan untuk selalu mematikan air, dan itu semua berfungsi dengan baik. Nah, kemudian di prosedur keselamatan kerja dan alat P3K. Jadi di sini ada yang disebut laboratorium work
work safety and security. Nah, di sini tuh ada bagaimana cara menggunakan APD dengan baik, apa saja sih APD untuk sebelum kita masuk ke sini. Terus juga ada juga simbol-simbol laboratorium, dan di sini juga ada bagaimana sih cara menggunakan lab dengan baik. Nah, di sini juga ada P3K, dan ini juga yang sangat menarik bagi saya. Di sini kita bisa scan, jadi dia akan muncul seperti ini, dan jika kita klik laboratorium biologi, kita akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat ada bagaimana sih larangan-larangan di laboratorium. Jadi di sini juga ada video singkat bagaimana cara penggunaan laboratorium. Kemudian di sini ada beberapa poster siswa dan SOP H3 di laboratorium biologi. Nah, kemudian ada tempat sampah. Jadi siswa-siswa di sini setelah melakukan praktikum, jadi dia mengumpulkan sampahnya di plastik. Jadi setiap siswa itu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Kemudian sampahnya itu dikumpulkan saja dan nanti dia akan dibuang oleh laborannya. Kemudian jarak antar bangunan. Nah, teman-teman, di sini jarak antar bangunannya ini, menurut saya laboratorium ini dia khusus ya, karena dia ada khusus di lantai 2 di sebelah selatan SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi jika kita naik, ya untuk laboratoriumnya. Jadi ketika kita naik, kita langsung ketemu ini satu gedung yang isinya cuma laboratorium biologi, sehingga jaraknya itu yang sangat sudah sesuai dengan standar. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai administrasi, kemudian sarana dan prasarana di laboratorium biologi milik SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, untuk administrasi sendiri di SMA Negeri 1 Singaraja itu sudah tersedia buku inventaris, alat dan juga bahan, kemudian tersedia kartu alat atau bahan yang digunakan dan diperbaharui, kemudian ada sistem peminjaman dan pengembalian alat. Nah, di sini itu sudah terdapat dan terinput dalam bentuk online atau komputerisasi. Dia itu tidak lagi menginput secara manual, namun sudah langsung secara online agar terdatanya itu langsung dijumlah itu di Excel biasanya ya. Dan juga ketika misalnya sarana dan keuangan sarana maupun prasarana itu meminta laporan terkait dengan inventaris alat dan bahan itu sudah bisa langsung dikirim langsung ya melalui website resminya juga. Nah, kemudian untuk buku inventaris alat dan bahan ini sudah didata secara berkala itu oleh laboran biologinya sendiri. Kemudian untuk sistem peminjaman dan pengembalian alatnya itu mereka juga memiliki buku fisiknya secara langsung dan juga bentuk online-nya juga. Seperti bentuk online-nya itu contohnya kayak form peminjamannya itu. Jadi kalau yang mau meminjam itu bisa nulis di sana. Kemudian untuk peminjaman dan juga pengembaliannya itu ditulis di buku peminjaman dan pengembalian barang. Kemudian lanjut ke organisasi laboratorium di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi di sini sudah di SMA Negeri 1 Singaraja, khususnya di laboratorium biologi, itu dia memiliki papan struktur organisasi laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi ini secara keseluruhan itu ada kepala sekolah, kepala laboratorium, kemudian ada waka akademik dan waka sarana yang membantu, kemudian ada analisis STM, kemudian di bawahnya itu tentunya ada teknisi, kemudian ada laboran, ini ada laboran kimia, fisika, biologi, komputer dan bahasa. Dan di sini kita mewawancarai khususnya laboran biologi. Kemudian di bawahnya itu tentunya ada kontribusi dari siswa SMA Negeri 1 Singaraja. Lanjut, untuk fasilitas pendukung di laboratorium biologi itu kami mengamati dan mengobservasi itu ada alat kebersihan seperti sapu, pel dan juga tempat sampah sendiri. Kami juga melihat ada software dan juga pewangi ruangan ya, dan ruangannya juga saat itu sangat wangi ya pada saat kita observasi ya, dan juga memiliki layar proyektor dan juga LCD untuk membantu siswa ketika ada presentasi ya pada saat praktikum juga. Kemudian alat-alat yang terdapat di laboratorium akan dijelaskan
Pak. Oke, baik. Alat-alat yang terdapat di laboratorium, khususnya di dalam laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, alat-alat yang terdapat di laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja itu tertata dengan baik dan ada list inventaris barang di rak penyimpanan. Jadi rak penyimpanan alat di SMA Negeri 1 Singaraja itu sangat banyak karena memang alat-alat yang ada di SMA Negeri 1 Singaraja itu sangat banyak dan sangat lengkap. Jumlahnya juga tidak terbatas. Satu alat saja, semisal Elmeyer itu jumlahnya melebihi jumlah siswa yang praktikum rasanya. Dan diletakkannya itu dengan sangat rapi dan juga terdapat list. Jadi misalkan pada rak 1 ada barang apa aja itu ada di dalam list dan jumlahnya berapa itu ada. Jadi semisalkan ada yang kurang, diketahui berapa yang hilang itu dapat dengan mudah dan cepat. Nah, ini contohnya. Di sini ada corong, kemudian ini ada corong Petri, ada beker gelas, ada gelas ukur, kemudian di sini ada tabung reaksi, tadi juga tabung reaksi dan ini pipet tetes. Nah, di sama sisi sebelah dari corong Petri dan corong tadi, di situ ada mikroskop teman-teman. Tapi mikroskop di situ hanya sebagai contoh karena mikroskop yang lainnya disimpan di dalam ruang penyimpanan. Kemudian di sini ada penjepit tabung reaksi. Kemudian di situ ada mikroskop lagi. Di sini ada mortar alu dan juga ada sal tetes ya. Kemudian lanjut di sini ada lup atau kaca pembesar. Kemudian di situ tadi ada itu kaca yang di mikroskop itu. Preparat sama tutupnya tuh apa itu namanya? Preparat kayaknya. Preparat. Kemudian, nah di sini juga ada timbangan digital. Kemudian ini ada alas dari pemanas. Jadi kalau teman-teman memanaskan sesuatu hal di atas bungkusannya itu bisa ditaruh ini dulu supaya yang mau dipanaskan itu bisa diletakkan gitu. Kemudian di sini ada rak tabung reaksi dan di situ ada preparat awetan. Jadi ada banyak banget preparat awetan, mulai dari sel tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Dan di sini ada kaki segitiga, udah gimana untuk pada saat kita memanasan dengan bunsen gitu. Kemudian di sini ada bunsennya, ada bunsennya. Di sini ada neraca timbangan ya, neraca timbangan. Terus di sini ada itu seperti pipet tetes tapi ketelitiannya yang lebih teliti. Kemudian di situ ada itu seperti kayak termometer tapi akan mengukur daya gitu. Iya semacam itu. Kemudian di sini juga ada alat peraga. Di sini ada jaringan kulit, mata, ini keseluruhan dari human manusia dan masih banyak lagi. Keren sekali sama lebih sekali. Kemudian lanjut pada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, keselamatan kesehatan kerja di dalam laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja itu sangat baik dan lengkap ya teman-teman, seperti yang bisa dilihat di sini. Sudah ada dan terpajang di laboratorium, mulai dari laboratorium Work Safety and Security, kemudian ada kawasan dilarang merokok dan ada kotak P3K. Yang dimana di dalam laboratorium SMA Negeri Singaraja itu sebetulnya terdapat alat pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran atau pemadam api, namun masih rusak. Isinya masih banyak tapi waktu di sekolah itu tidak bisa keluar. Sudah melaporkan bahwa ada misalnya minta ganti. Kemudian untuk apalagi masih mengajukan permintaan karena rusak. Kemudian ada kotak B3K dan untuk APD seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan mungkin kacamata yang barangkali untuk pas melakukan eksperimen itu siswa-siswinya sendiri yang menyiapkan. Kemudian wawancara akan dijelaskan oleh Cisha. Terima kasih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah rekomendasi dari kami yang mewawancari Ibu Aja pada hari Senin 13 Oktober 2025 lalu. Nah,
Jadi kita mulai di administrasi dan pengelolaan laboratorium biologi SMA Negeri 1 Singaraja. Yang pertama yaitu pencatatan komputerisasi. Jadi stok bahan itu diperbaruinya itu dalam sistem digital ya teman-teman. Jadi bukan dari entry baru, jadi dia membantu konsistensi dan memantau stok laboratorium. Kemudian jika ada pelaporan dan koordinasi, jadi laboratorium itu akan melaporkan penggunaan bahan ke bagian sarana secara berkala. Kemudian kerjasamanya juga antar laboran, kepala laboratorium, FGMP, biologi memastikan sinkronisasi kebutuhan, praktikum, dan ketersediaan alat dan bahannya. Kemudian untuk operasional harian, jadi laboratorium sendiri bertanggung jawab atas kesiapan alat dan bahan dan ruangannya sendiri sebelum terjadinya suatu praktikum. Jadi setelah praktikum itu, laboran juga menyusun sebuah laporan bulanan untuk penggunaan bahan dan kegiatannya. Jadi akan dilaporkan ke kepala sekolah. Nah, kemudian diinventarisasi dan pemeliharaan. Jadi sistem komputerisasi itu digunakan untuk mendata alat, namun pencatatannya itu secara manual tetap dilakukan juga. Dan untuk bukti fisiknya seperti kerusakan itu akan disimpan sebagai dokumentasi audit. Nah, selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana tata ruang laboratorium biologi SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, kapasitas ruangannya itu seperti yang tadi saya sebutkan yaitu sekitar 6 kali 7 meter yang cukup ideal untuk banyak siswa dan yang membuat siswanya itu bisa melakukan praktikum dengan nyaman dan aman. Nah, kendala utamanya karena labnya itu terlalu luas, maka agak sulit juga untuk membersihkannya ya, karena memerlukan standar sanitasi yang tinggi. Jadi karena ya waktunya juga membutuhkan waktu yang agak lama karena ya dan juga agak capek ya. Kemudian untuk tata ruang dan fungsionalis, jadi ruangnya itu jelas terbagi. Jadi ada ruang untuk praktikum, ada untuk persiapan dan juga ada untuk laborannya bekerja. Kemudian dan untuk pendataan alat dan bahan itu rapi berdasarkan jenis dan fungsi. Jadi untuk memudahkan penggunaannya. Jadi ini juga dilakukan oleh laborannya. Seperti itu. Oke, dilanjutkan oleh Nadia. Baik, di sini ada prosedur penggunaan dan pemeliharaan alat laboratorium biologi di SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, yang pertama adalah persiapan praktikum. Jadi, guru sebelum melakukan praktikum, guru menyerahkan LKPD terlebih dahulu kepada laboran sebagai acuan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, laboran menyiapkan kebutuhan praktikum minimal H-3 hari sebelum praktikum dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, jika alat atau bahan tidak tersedia, laboran akan melakukan peminjaman kepada laboratorium lain, misalnya pada laboratorium kimia atau fisika. Kemudian dari fungsi LKPD. Nah, fungsi dari LKPD itu apa sih? Fungsi dari LKPD itu adalah menjadi panduan siswa yang berisi teori singkat dan langkah kerja praktikum. Oke, baik. Kemudian ada prosedur pembersihan. Nah, setelah praktikum, siswa dan siswi wajib sekali mencuci alat dan menaruhnya di keranjang. Jadi siswa dan siswi itu bertanggung jawab masing-masing terhadap alat yang mereka pakai masing-masing. Kemudian laboran melakukan pembersihan, sanitasi, pengeringan, dan penyimpanan ulang alat agar bekas karat dan jamur. Jadi laboran itu melakukan pembersihan ulang, sanitasi, pengeringan itu supaya alat-alat yang setelah dipakai ini tidak berkarat dan jamur gitu. Kemudian bahan kimia dipisahkan antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya untuk mencegah kontaminasi. Oke, kemudian ada tanggung jawab dan pengawasan. Untuk tanggung jawab dan pengawasan ini, pengembalian alat ke lemari dilakukan oleh laboran untuk memastikan ketertiban dan keamanan penyimpanan. Kemudian ada prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penerapan K3 di laboratorium biologi SMA Negeri 1 Singaraja sudah berjalan dengan baik, sangat baik. Kemudian keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama selama praktikum. Sebelum praktikum, laboran mengingatkan siswa dan siswi untuk memakai alat pelindung diri atau APD
dari sarung tangan. Tidak lupa juga menggunakan masker. Kemudian untuk guru biologi selalu menegaskan aturan menggunakan jas lab yang dikancing dari atas hingga bawah. Tidak boleh tidak dikancing. Oke, kemudian, nah jika terjadi kecelakaan ringan atau pecahnya alat terkena bahan kimia, bagaimana ya? Nah, laboran memeriksa. Jadi kalau misalkan di dalam laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja itu terjadi suatu kecelakaan ringan, laboran akan memeriksa kondisi siswa dan siswi terlebih dahulu yang pertama. Kemudian setelah memeriksa kondisi siswa dan siswi, siswa atau siswi yang terkena atau yang memecahkan yang terjadi kecelakaan itu tadi diminta untuk mencuci bagian tubuh yang terkena bahan kimia dengan air bersih. Lalu siswa diminta untuk menunggu di luar hingga kondisinya stabil. Kemudian yang kedua, jika terjadi tumpahan bahan kimia. Nah, bagaimana sih yang akan dilakukan oleh laboran atau yang ada di dalam lab itu? Jadi, jika terjadi tumpahan bahan kimia, area akan segera ditutup dan dibersihkan oleh laboran. Kemudian yang kedua, sisa bahan dikumpulkan dan dilaporkan sebagai dokumentasi kerusakan. Seperti teman-teman tahu di dalam film-film detektif itu dimasukkan di dalam kantong plastik barang-barang yang rusak pada hari itu untuk dilaporkan. Kemudian siswa yang melakukan kerusakan akan bertanggung jawab jika kerusakannya itu akibat kelalaian. Jadi apabila kerusakan itu dilakukan oleh siswa tersebut karena kecerobohan atau kelalaian, itu menjadi tanggung jawab siswa untuk mengganti barang tersebut. Kemudian laboratorium dilengkapi kotak P3K untuk pertolongan pertama. Lalu di dalam laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja juga terdapat APA, tetapi kondisi APA-nya masih dalam tahap perbaikan dan pengajuan ulang. Kemudian prosedur evakuasi darurat telah disiapkan, belum pernah digunakan karena selama ini aman dan jangan sampai ya teman-teman. Kemudian selama praktikum, laboran berkeliling untuk memantau siswa dan memberi contoh penggunaan alat yang benar. Kemudian juga tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan budaya aman di laboratorium. Oke, kemudian akan dijelaskan kembali oleh Marisa. Oke, jadi di proses praktikum yang dilakukan di laboratorium biologi SMA Negeri 1 Singaraja tentunya harus memiliki jadwal dan penggunaan dari laboratorium. Nah, di sana di lab biologi itu dia memiliki papan jadwal kegiatan laboratorium yang sedang berlangsung. Misalnya ketika guru meminta jadwal di hari Senin atau Selasa maupun Rabu dan lain sebagainya, itu nanti laboran yang akan mendata dan juga mencocokkan jadwal mana yang misalnya tidak berbentrokan dengan kelas lain gitu misalnya. Kemudian, nah jadwal praktikum di SMA Negeri 1 Singaraja itu tidak rutin mingguan atau tidak ada jadwalnya, tetapi itu ditentukan berdasarkan kesiapan materi dan ketersediaan alat serta ruang. Jadi guru itu meminta jadwal dulu ke laboran, konfirmasi ketika misalnya ada jadwal yang kosong, maka mereka bisa melakukan praktikum seperti itu. Nah, untuk pemesanan jadwal dilakukan itu melalui papan jadwal laboratorium. Jadi guru itu mencatat waktu yang diinginkan, lalu laboran itu menyesuaikan dan mengonfirmasi agar tidak terjadi benturan jadwal. Kemudian untuk praktikum itu dilaksanakan setelah siswa memahami teori di kelas. Jadi siswa diberikan teori terlebih dahulu, kemudian baru dilaksanakan praktikum. Kemudian dalam satu semester itu kegiatan praktikum itu cukup intens ya teman-teman, terutama pada bulan tertentu. Laboran itu biasanya digunakan hampir setiap minggu dengan 3-4 sesi per hari. Nah, kemudian laboratorium ini juga melayani peminjaman alat dan bahan di luar jadwal praktikum dengan pengajuan minimal H-3. Kemudian untuk sistem administrasi itu menggunakan peminjaman digital dan disertai dengan buku manual sebagai arsip cadangan ya. Oke, baik. Selanjutnya lanjut ke kegiatan praktikum dan kendala apa saja sih yang ada di SMA Negeri 1 Singaraja, khususnya di laboratorium biologinya. Nah, untuk pelaksanaan praktikum di SMA Negeri 1 Singaraja itu bersifat terstruktur dan mengikuti tradisi setiap tahun. Jadi laboran itu memang sudah merancang
apa saja sih program kerja yang akan mereka lakukan selama setahun, dan kemudian apa saja sih praktikum yang biasanya dilakukan untuk kelas 10, 11, dan juga 12. Itu biasanya sudah ditentukan juga oleh laboran dan juga berkonfirmasi dan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran biologinya. Nah, untuk kelas 10 itu biasanya di semester 1 itu ada praktikum pengamatan jamur. Kemudian untuk semester 2 itu mereka adalah praktikum ekologi, biasanya itu pengamatan langsung lingkungan. Kemudian untuk kelas 11 itu merupakan praktikum pengamatan sel, kemudian uji bahan makanan seperti glukosa, protein, dan juga ada uji golongan darah. Kemudian untuk kelas 12 itu tentunya setiap tahun itu paling sering itu adalah praktikum fotosintesis in house dan juga uji katalase enzim dan genetika yang terakhir. Dan lanjut untuk kendala sendiri. Nah, jika ada alat atau bahan yang terbatas, itu laboran itu mendapatkan kemana? Biasanya itu laboran biologi itu meminjam langsung dari laboratorium kimia. Misalnya, mereka memerlukan glass beaker atau air gitu yang sangat banyak atau digunakan misalnya dari dalam satu hari itu ada 4 praktikum secara berkala. Nah, untuk jamnya itu kan pasti bermepet sehingga untuk mencuci dan juga menyiapkan alatnya itu sangat dikit kan waktunya. Jadi itu mungkin bisa meminjam ke laboratorium kimia. Yang kedua itu adalah mengajukan pembelian baru. Kemudian yang ketiga itu mengganti jenis praktikum sesuai arahan guru. Misalnya jika memang ada alat atau bahan yang memang tidak ada sama sekali di laboratorium maupun biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya, itu mereka akan mengganti jenis praktikum sesuai dengan arahan gurunya. Kemudian untuk permintaan alat dan bahan itu diajukan minimal 1 minggu sebelumnya ya, itu minimal. Nah, untuk yang maksimal itu adalah hampir 3 hari agar laboratorium itu bisa menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian untuk kapasitas laboratorium itu memang sudah memadai. Kemudian untuk durasi praktikum sekitar 3 jam pelajaran agar siswa itu cukup waktu untuk eksperimen dan presentasi. Biasanya guru itu mengambil mata pelajaran 3 JP atau 3 jam agar kegiatan praktikum itu cukup gitu dilaksanakan secara maksimal. Kemudian untuk secara umum ketersediaan alat dan bahan itu sudah mencukupi seperti yang tadi Kak Nadifa jelaskan bahwa alat dan bahan yang ada di SMA Negeri 1 Singaraja khususnya lab biologi itu sudah sangat lengkap. Kemudian sehingga kegiatan praktikum itu bisa berjalan dengan sangat lancar. Oke, kemudian di sini kita akan lanjut ke bagian kesimpulan dari hasil observasi yang kita lakukan di laboratorium biologi khususnya di SMA Negeri 1 Singaraja. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa laboratorium SMA Negeri 1 Singaraja itu telah memenuhi standar laboratorium sekolah menengah atas pada umumnya. Nah, hal itu dapat terlihat atau dilihat dari ketersediaan ruang praktikum, ruang penyimpanan, ruang persiapan, dan juga ventilasi maupun pencahayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan peralatan dan juga bahan praktikum yang sangat lengkap dan berfungsi dengan baik. Nah, selain itu ada juga aspek keselamatan kerja juga telah diperhatikan melalui adanya alat pemadam kebakaran, kotak P3K, wastafel, dan tertib penggunaan laboratorium yang jelas. Nah, selain itu, laboran dan guru pengampu juga berperan aktif dalam membersihkan, menjaga kebersihan, keamanan, serta keteraturan penggunaan alat dan bahan melalui inventarisasi. Nah, secara keseluruhan, laboratorium biologi SMA Negeri 1 Singaraja dapat dikategorikan sebagai laboratorium yang layak dan juga standar, baik dari segi fasilitas, manajemen, administrasi, penerapan prinsip K3 di lingkungan laboratorium sekolah. Nah, itu dia presentasi hasil observasi laboratorium biologi di SMA Negeri 1 Singaraja. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam